Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tematik yang keenam, yaitunya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitunya faktor penghambat dan pendukung pembelajaran tematik bagi guru. Faktor pendukung adalah keadaan yang dapat menunjang atau mengembangkan suatu kegiatan. Adapun faktor pendukung pembelajaran bagi guru adalah yang pertama, persiapan guru. Guru yang melatih dan mengalami pendekatan dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar atau persiapan bahan ajar yang diverifikasi, ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik di rumah dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Yang keempat yaitunya motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan tertarik terhadap topik atau tema tertentu cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Yang kelima, kurikulum yang terstruktur. Sistem kurikulum yang terencana dengan baik dan sesuai dengan metode pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitunya pelatihan dan pengembangan profesional. Guru yang mendapatkan pelatihan khusus dalam metode pembelajaran tematik akan lebih percaya diri dan terampil dalam menerapkan pembelajaran tematik tersebut. Yang selanjutnya yaitunya faktor penghambat. Guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Seharusnya, untuk menjadi seorang guru, diperlukan pemahaman tentang metode, cara, dan strategi dalam penyampaian isi materi. Yang kedua, terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian otentik. Perangkat penilaian tersebut adalah hal yang penting bagi guru dan membantu mereka dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitunya guru kesulitan untuk memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema, apalagi dalam penguasaan IT yang selama bertahun-tahun selalu menjadi PR untuk dikuasai guru di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pembelajaran tematik. Yang selanjutnya, kurangnya kesiapan guru. Jika guru kurang peka atau tidak memahami pendekatan pembelajaran tematik, hal ini tidak dapat membantu proses pembelajaran. Yang terakhir, kebijakan sekolah yang tidak mendukung. Jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat pengimplementasian pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi peserta didik. Yang pertama, faktor penghambatnya kurangnya sumber daya. Ketidaktersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai, atau peralatan pendukung seperti komputer dan internet dapat menghambat pembelajaran. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa. Minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga yaitunya keterbatasan. Keterbatasan konsentrasi. Faktor-faktor seperti gangguan dalam kelas atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan siswa dalam kelas tematik dapat memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap topik tertentu yang dapat menghambat proses pembelajarannya jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya, faktor pribadi. Faktor pribadi menjadi permasalahan pada siswa, seperti masalah kesehatan atau masalah keluarga, dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran yang dilaksanakan. Yang selanjutnya, faktor pendukung. Yang pertama yaitunya keterlibatan siswa. Memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dengan berpartisipasi dan dalam eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang kedua, kerjasama. Mendorong kerjasama antar siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lain. Yang selanjutnya, dukungan guru.
Tentu, guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dengan memberikan bimbingan dan pertanyaan yang relevan. Yang terakhir, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi siswa. Yang selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Adapun faktor pendukungnya, ruang kelas yang memadai, kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik memungkinkan guru dan siswa untuk bergerak leluasa dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Yang kedua, perpustakaan yang lengkap. Tentunya dengan perpustakaan yang lengkap akan koleksi-koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keempat, sarana teknologi. Akses ke perangkat teknologi seperti komputer. Yang terakhir yaitunya sumber daya visual seperti gambar, poster, atau alat bantu visual lainnya. Yang terakhir yaitu faktor penghambat dalam pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitunya kurangnya sumber daya teknologi. Jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat elektronik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang membutuhkan integrasi teknologi. Yang kedua yaitunya pembuatan RPP yang memakan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitunya alokasi waktu. Alokasi waktu pembelajaran yang tidak selalu mencukupi untuk menyelesaikan satu pembelajaran karena jadwal pelajaran yang tidak selalu full tematik. Yang terakhir yaitunya pemahaman orang tua terhadap siswa karena terdapat dalam penilaian yang menggunakan deskripsi yang membuat guru harus menjelaskan maksud dari penilaian yang dilakukan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.